Selamat datang di video praktik baik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Reko ketuanya untuk memimpin doa. Sebelum mulai, Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, tadi dosen ya. Oke, saya absen dulu nih. Oke. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Nah, sudah siap? Konsentrasi. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 5. Oke, sudah konsentrasi. Kita mulai belajar nanti. Silakan perhatikan ketika Pak Is menjelaskan ya. Di sini sudah Pak Is jelaskan di PPT. Oke, sebelum mulai, masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang kemarin? Apa tadi kita bahas apa? Coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Masih ingat apa itu coding? Ya, angkat tangan. Ya, Bugis, apa pakai Bugis? Kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia. Ya, kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia. Di dalamnya ada yang namanya coding. Apa itu coding? Ya, Vio. Cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan kata-kata. Iya, betul sekali. Cara manusia berkomunikasi dengan komputer melalui apa? Perangkat lunak. Nah, di situ nanti ada coding bagaimana suatu perangkat lunak itu bekerja. Kita lanjutkan ya tentang ini tujuan belajar kita. Murid dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui berpikir komputasional, dekomposisi dengan tepat. Apa itu berpikir komputasional? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu berpikir komputasional? Kalau kemarin kita belajar coding itu berpikirnya harus seperti apa? Apa? Logis, logika dan sistematis. Apa itu logis? Masuk akal. Kalau sistematis? Urut. Jadi kalau kamu punya masalah pun diurutkan bagaimana penyelesaiannya. Sama lagi berpikir komputasional. Sebelum itu coba Pak Is ada pertanyaan. Suatu hari di rumahmu akan kedatangan tamu jauh dan kamu diberi tugas oleh orang tamu untuk menyiapkan ruang tamu. Bagaimana cara kamu dalam menyiapkan ruang tamu agar tamu terasa nyaman? Nah, ini gambar ruang tamunya seperti ini. Kira-kira ruang tamumu seperti ini. Kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Kamu dikasih tugas oleh orang tuamu. Angkat tangannya. Dulu. Membersihkan sampah. Bagaimana kamu cara membersihkan sampahnya? Memasukkan ke tempat sampah yang lain. Oke, Mimi. Merapikan bantal. Oke, ada yang lain lagi?
Mengepel lantai. Kira-kira di situ lananya ada debu. Kira-kira harus diapakan dulu? Disapu. Berarti kamu mengambil sapu, disapu, terus langsung dipel. Dan sampahnya taruh mana? Nah, tempat sampah, kemudian dipel. Yaitu cara menyelesaikan secara logis. Tiba-tiba dipel kan nggak bisa ngepel dengan kondisi kotor. Nah, itu namanya berpikir sistematis. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini pengertiannya. Kamu tadi sudah berpikir komputasional. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dan tadi kan ada urutannya 1, 2, 3, 4 agar ruang tamunya jadi bersih. Nah, jadi bagaimana merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Walaupun kita tidak bermain komputer, tapi kita mencoba berpikir yang logis dan sistematis atau berpikir komputasional. Tadi sudah urut belum kita melakukan membersihkan ruang tamu tadi? Kira-kira? Nah, sudah ya. Nah, ini urut-urutannya tadi kamu. Jadi saya akan mengambil sapu dulu, kemudian menyapu lantainya. Kemudian apa kalau jadi sapu lantainya? Mengepel lantainya. Kalau sudah bersih baru dipel. Kalau sudah dipel, ya sudah bersihkan debu meja dari kursi yang kursinya disolain mungkin ya. Terus aku akan menata sofa dan meja. Ya, diberi taplak, bunganya ditata dengan bagus. Nah, ini solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, sudah paham? Ada yang tanyakan tentang berpikir komputasional? Contoh lainnya, kamu pernah merayakan ulang tahun? Kamu pernah membantu orang tuamu untuk menyusun acara ulang tahun? Coba Yumiko kan pernah. Kira-kira apa yang kamu siapkan untuk agar ulang tahun kamu berjalan dengan lancar? Apa ini yang kamu siapkan? Pertama apa? Ada yang bisa bantu Yumiko? Apa Rafifah coba? Apa yang kamu siapkan kalau mau kamu ulang tahun di rumahmu? Kamu ulang tahun kan, kamu nyusun acaranya. Nah, apa yang kamu siapkan? Bahan-bahan untuk pesta. Kira-kira bahannya apa saja? Ada kue, yang beli kue ya? Ada jus, mungkin untuk lilin, balon untuk menghias, pita. Apakah kita yang nonton kita bentuk kado? Kayaknya dari kado siapa? Yang datang hanya dulu. Berarti kalau kita mau undang teman, berarti kita bentuk undangan. Berarti kamu menyiapkan undangan. Nah, itu kamu sudah menyelesaikan masalah supaya nanti ulang tahun berjalan dengan lancar. Contoh lagi, misalnya kamu bangun tidur. Hari ini aku harus berangkat sekolah pukul 7 kurang 15. Kira-kira waktu yang harus kamu lakukan aktivitas sebelum berangkat sekolah biar kamu tepat di sekolah jam 7 kurang 15 apa? Ya, Yudis. Menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan apa? Baju, seragam. Nyiapkannya waktu bangun atau sebelumnya? Jadi sebelum tidurnya, jadi malamnya kamu sudah menyiapkan barang dulu biar apa? Paginya enggak terburu-buru. Bangunnya bagaimana? Jam berapa kira-kira harus bangun? Jam 4 subuh karena kita perlu sholat subuh. Nah, itu kalau jam 7 baru bangun, ya toh? Lambat, jadi masalahnya nggak selesai. Jadi harus urut. Bangun apa? Nah, subuh, terus mandi, terus makan, sarapan, terus oh, pakai baju dulu, oke. Bukan ada buku harusnya malam. Ya, kalau kamu, misalkan kan sudah jam 4, jam setengah 5 kamu sholat, terus mandi, sarapan masih sudah setengah 7. Kalau kamu baru menyiapkan buku, kira-kira untuk kamu jam 7.15 sudah 7 kurang 15 sampai sekolah. Ya, berarti harus
sudah siap semuanya. Jam berapa kira-kira siap berangkat? Jam Setengah 7 wes sudah berangkat dari rumah. Kalau memang perjalanan 15 menit. Kalau saya rumah jauh, butuh waktu 30 menit. Jadi harus berangkat jam berapa? Jam 6-an ya. Itu kamu sudah berpikir bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, oke. Kenapa kok kita harus berpikir komputasional? Kenapa? Di sini ada 2 ya. Keterampilan masa depan kamu. Karena kan kita butuh cara berpikir yang logis. Di masa kita kan masa digital, masa zaman-zaman digital. Karena kita butuh kemampuan ini untuk mengatasi masalah kita sehari-hari. Di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari apa? Ya gadget, internet. Kamu siapa yang pegang HP kan? Pasti kan kamu pegang HP, kamu cari sesuatu pasti di media sosial. Kemudian di dalam dunia digital, kecanggihan teknologi dan integrasi ke dalam kehidupan kita sehari semakin meningkat. Nanti ada pembuatan robot, daya tenaga manusia sudah diganti dengan robot. Siapa yang menciptakan robot? Manusia. Teknologi itu diciptakan untuk apa sebenarnya? Ada yang tahu? Teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk apa? Membantu manusia. Ya, namanya aja membantu manusia. Jadi yang menciptakan manusia. Bagaimana kamu dengan berpikir komputasi bisa menyelesaikan masalah dengan apa saja dalam keseharianmu supaya membantu keseharianmu berjalan dengan lancar. Nah itu ya, makanya perlu berpikir komputasi. Kalau kita buka HP, coba cara buka HP itu bagaimana? Menyalakan tombol on off-nya, on-nya. Terus Membuka pola. kalau yang di pola berarti membuka pola. Kamu tahu polanya itu dari mana? Apakah kita beli HP tiba-tiba ada pola? Nah, di pengaturan dan yang mengatur kan kita. Kenapa kalau kita buat pola gitu? Soalnya biar Privasi. Ya, menjaga keamanan privasi kita pintar sekali. Nah itu kita kan mempermudah kita supaya privasi kita terjaga. Itu kan salah satu memecahkan masalah berpikir komputasi. Sebenarnya masalahnya kan tidak ada berhubungan dengan komputer, tapi dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain, misalnya saya sakit perut, kayak kemarin sakit perut. Apa alasannya sakit perut? Pasti perlu dia usah dianalisis. Apa kira-kira sakit perut itu? Perlu apa kemarin? Kalau saya Zaki kemarin sakit perut, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengetahui penyebab Zaki sakit perut? Bertanya, namanya wawancara. Terus bukan informasi dengan observasi. Lo dengan ini Zaki makan pentol yang sangat pedas, misalnya level 5, terus gitu. Akhirnya siapa lagi? Dibawa ke dokter, tanya dok. Setelah itu analisis, berpikir komputasi bagaimana masalah Zaki terselesaikan. Nah itu ya, itu namanya berpikir komputasional atau komputasi. Dari sini bang, ada yang tanyakan? Kalau sudah paham, prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Nah, apa saja? Yang pertama dekomposisi, kemudian composition kita tahu ya, pengenalan pola, abstraksi dan algorithmic thinking. Nanti hari ini kita akan belajar yang nomor 1 dulu, namanya dekomposisi. Ya, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional yang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kalau di belajar matematika dulu pernah di kelas 4, dekomposisikan bangun berikut. Apa itu dekomposisi? Ada dekomposisi, ada komposisi. Misalnya pohon itu, pohon kita, pohon harapan kita. Dekomposisikan pohon harapan. Itu ada bangun apa saja? Persegi, terus
ada segitiga, mungkin bentuknya ada persegi panjang. Nah, itu dekomposisi, berarti memecah-mecah menjadi bagian kecil. Nah, masalah itu besar, ya. Sebenarnya satu masalah itu kompleks itu luas. Bagaimana kita menyelesaikannya dengan, nah ini ya, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, dipotong-potong. Kayak gini, kita mau buat pesta ulang tahun. Biar pestanya berjalan lancar, kita harus menyusun acaranya satu-satu, itu dibagi menjadi bagian kecil. Kompleks itu apa? Luas, ya, luas lebar. Terus dibagi kecil supaya apa? Masalah yang besar itu dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, dari sini dekomposisi. Nah, nanti tugasnya juga gitu ya. Misalkan besok hari Minggu kita akan makan kemah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk persiapan kemah di sekolah? Membawa bekal, mungkin. Ayo Abi, Treto, konsentrasi. Apalah? Apa? Kira-kira menyiapkan tenda. Berarti kita kalau menyiapkan tenda butuh tendanya kemana? Nah, kita apa? Pinjam atau mungkin sama beli. Terus apa lagi? Menyiapkan baju ganti. Kenapa kok harus menyiapkan baju ganti? Ya, kita kemungkinan akan ada waktu santai. Itu baju kita perlu nanti untuk ditampilkan lagi. Terus kan kemah, namanya kemah kan menginap, berarti kita perlu apa lagi? Bantal untuk tidur, keselimut. Nah itu kamu kan kalau sudah lengkap bawamu ketika kemah, gampang atau mudah kamu ikut perkemahan? Mudah. Misalnya kalau bajuku ketinggalan, terus alat itu ketinggalan, kira-kira ketika kemah bagaimana reaksi kamu? Kesusahan kan? Ya kan, masalah itu akan menjadi lebih besar. Makanya kita perlu menyelesaikannya dengan membagi menjadi bagian-bagian kecil supaya perkemahanmu nanti berjalan lancar. Nanti akan seperti itu ya, kelompoknya. Oke, lanjut. Oke, ayo kita berdiskusi. Ini sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti Pak Is akan bagi lembar kerja. Saya berikan dulu lembar kerjanya. Satu kelompok, satu. Siapkan gunting ya. Perhatikan di sini. Nah, untuk kelompok ini sebelah ini ya. Semuanya ya, perhatikan, saya jelaskan dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Di lembaran yang pertama yang ada gambar-gambar dan tulisan, di sini ada masalah. Ada suatu permasalahan atau cerita. Kamu nanti selesaikan masalah ini. Contohnya di sini ya. Pada hari Sabtu besok, kelas 5 akan melaksanakan outbound ke desa Berbulan Kabupaten Nganjuk. Di sana Reko dan teman-temannya akan melakukan berbagai permainan ketangkasan. Outbound berlangsung selama 1 hari. Ayo bantu Reko menyiapkan barang yang diperlukan untuk kegiatan outbound. Jadi kamu nanti, jadi semua kelompok nanti beda-beda masalahnya ya. Kamu pilih di sini barang apa yang perlu dibawa, kamu siapkan, tempelkan di dalam tasnya. Oke, paham di sini? Terus kalau sudah, kenapa kok perlu barang itu dibawa? Kamu tulis alasannya. Misalkan butuh air minum misalnya di sini. Oh, air minum nanti akan dibutuhkan itu ketika dia kehausan. Nah, itu. Jadi kita mencoba memperkirakan supaya ketika pelaksanaan kita tidak masalah kita itu terselesaikan dengan mudah ketika pelaksanaan terjadi. Oke, di sini paham? Paham. Nanti kalau sudah dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Oke. Silakan dimulai dari sekarang.
Oke, anak sudah selesai? Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok nanti maju menjelaskan hasil diskusi kalian. Kira-kira siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 5 mau maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 5. Baris. Ya. Ya. Nah, dimulai dari salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5. Nama Yudis Bini Al Sekian. Besok di kelas 5 ada pelajaran seni rupa. Pada pelajaran tersebut akan diadakan praktik menggambar pemandangan alam. Tristan harus menyiapkan barang dan alat yang diperlukan dalam tugas besok. Ayo bantu Tristan menyiapkan. Mohon dibantu A. Ditunjukkan ke temannya gambar-gambarnya. Ya, A minta tolong dibantu. Aku membawa penggaris untuk mengukur sketsa gambar. Suaranya yang keras. Ada lagi barangnya semua. Gunting untuk menggunting tepi-tepi yang tidak rapi. Ya. Oke, jadi tenang untuk kelompok 5. Oke, dari kelompok 5 tadi suruh menggambar. Sudah ada gambar. Kira-kira sudah benar nggak berapa yang dibawa? Ya. Tadi di sini tadi saya Faris menemukan gunting sama lem. Kira-kira kalau dalam menggambar kita butuh gunting atau lem nggak? Ya, berarti tadi yang kurang tepat adalah gunting sama lem. Sekarang mungkin tidak akan terpakai karena kan kalau sudah menggambar tugasnya dikumpulkan. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikutnya mau perhatian sudah siap? Kalau tidak ada saya tunjuk ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Maju. proses diskusi tadi menyiapkan masalah kompleks itu kan ceritanya kan banyak. Nah, kamu membagi kecil-kecil supaya ketika kegiatan itu berlangsung kamu tidak mendapatkan masalah yang lebih besar. Itu namanya kamu sudah berpikir komputasional dekomposisi, mencari solusi-solusi supaya
masalah besar itu terselesaikan dengan mudah. Oke. Saya kita evaluasi dulu hasil kerja kita tadi. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Ya, oke. Cuma tadi kita menemukan yang di kelompok 5 tadi ya, menggambar tapi membawa gunting sama lem. Seharusnya perlu dibawa tidak? Di bawah tidak apa-apa, tapi tidak apa. Yang lainnya sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, sekarang LKPD-nya baik ambil ya. Silakan, ini ada soal sebelum selesai ya. Ada tugas individu. Silakan nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian dan nanti sudah selesai dikumpulkan. Iya, pada hari libur ayah sedang di rumah. Dia sedang merawat tanaman di taman depan rumah dan ingin menanam tanaman baru. Ayah minta bantuanmu untuk bertanam. Bagaimana kamu menyelesaikan tugas yang diberikan ayah? Tuliskan pendapatmu, solusi-solusi yang tepat seperti yang kamu bicara tadi dengan berpikir komputasional, dekomposisi. Boleh urut, boleh tidak urut, karena dekomposisi itu tidak harus urut, ya. Paham soalnya? Oke, silakan Pak istri waktu 10 menit untuk mengerjakan kembali ini di buku tulis. Nanti sudah selesai dikumpulkan. Silakan. Mbak. Oh, sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan per kelompok. Jadi satu kelompok nanti perwakilan silakan maju. Ini kita revisi dulu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita tadi sudah belajar apa? Berpikir komputasional secara logis dan ya sistematis. Logis tadi apa? Masuk akal. Sistematis? Ya. Kita berpikir tadi satu prinsip berpikir komputasional dekomposisi apa tadi? Memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah kecil. Oke, pintar sekali. Adakah kesulitan? Nanti kamu bisa menerapkan berpikir ini dalam pelajaran yang lain selama belajar di kelas, di rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari kamu. Bagaimana masalah kata belajar ini? Senang, alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran coding berikutnya kita akan belajar prinsip yang kedua, yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Kamu bisa mencari di Google dulu, belajar dulu, gak apa-apa. Dan minggu depan akan belajar prinsip yang kedua, berpikir komputasional. Oke. Sebelum Pak tutup, ya sebelum istirahat, ya sudah dirapikan dulu mejanya, biar rapi. Enggak, Pak. Kita akhiri pembelajaran dari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sini silakan istirahat, tetap jaga kebersihan kelasnya, ya. Baik tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, follow dan subscribe.